Assalamualaikum brother, ketemu lagi dengan kita teknisi SC Service Center. Halo guys, kembali lagi di channel gua Ngecat Service Center. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Terima kasih untuk semuanya. Oke brother, kali ini kita kedatangan untuk TV LED Polytron ya. Ini TV Polytron yang dulu pernah kita servis ya, yang rusaknya layarnya blank ya, karena short. Jadi dulu pernah kita benerin, kita sunat layarnya ya, kita cut. Alhamdulillah dulu berhasil dan bertahan selama 1 tahun katanya ya. Lumayan lama ya, kata usernya ya. Dan kemudian setelah 1 tahun rusak lagi, dibawa kemari ya. Dan kita udah bilang dulu sebelum eksekusi, kalau layarnya blank seharusnya harus ganti panel lain ya, atau ganti LCD nya. Cuma usernya katanya mahal ya, jadi kita udah nego untuk kita sunat layarnya dan usernya setuju. Namun untuk resikonya kita udah jelasin, karena mungkin hanya bisa bertahan berapa bulan atau berapa hari kita nggak tahu. Dan untuk ongkosnya dulu kita ambilnya berapa udah lupa, kalau bukan 150 sekitar 200 ribuan ongkos untuk bongkar ya. Dan usernya setuju. Namun kita udah jelaskan kalau nanti kejadiannya blank lagi itu nggak bisa kita benerin lagi ya, harus ganti layar ya. Dan pas 1 tahun kemudian usernya datang lagi, katanya udah blank lagi ya, dan kita udah jelasin tidak bisa kita benerin lagi ya, harus kita gantikan layarnya. Usernya bertanya kalau untuk ganti layar apakah mahal. Nah, jelas kita bilang mahal ya, kalau ganti itu hampir 1 jutaan, bahkan bisa lebih ya kalau untuk layarnya yang baru ya. Namun kalau yang second atau bekas mungkin lebih murah ya. Kita udah suruh beli TV lain aja, nggak usah ganti layar kita bilang ya. Usernya tetap kekeh mau disuruh ganti layar, kita tetap tolak ya. Dan akhirnya TV-nya dibawa pulang dan diservis di tempat lain ya. Usernya cari teknisi lain ya, katanya itu bisa dibenerin ya. Dan kena ongkosnya katanya hampir berapa, 800-an entah berapa kemarin dibilang sama kita ya. Dan ini dibawa kembali ke tempat kita ya, katanya habis dimakan tikus ya. Nah ini udah dibuka sendiri sampai sekrupnya udah diikat di sini, dan kita akan cek apakah benar TV ini nggak diganti layarnya. Katanya di user sebelumnya nggak perlu ganti layar, bisa diservis katanya. Tapi kita nggak tahu ya ilmunya, karena kita belum nyampe ke sana ya. Kalau memang blank tidak bisa ganti layar, kita akan pelajari apa yang dilakukan oleh user sebelumnya, apakah ilmunya memang tingkat tinggi ya, hingga bisa membuat TV Polytron yang layarnya blank harus ganti LCD, tapi tidak bisa ganti LCD bisa hidup kembali ya. Oke, dan ini untuk usernya kita udah tanya-tanya kemarin, katanya ini habis dimodif ya, atau kita modif apa. Oke, kita buka dulu. Nah brother, ini memang ilmu tingkat tinggi ya, jadi kita belum nyampe ke situ ya. Ini habis dimakan tikus semua ya. Nah ini untuk mainboardnya pun nih kayaknya bukan punya Polytron yang dulu kita servis nih, kayaknya udah diganti mainboard lain. Dan untuk panel LCD nya ini udah digantikan, bukan yang dulu pernah kita cut ya. Dulu kita cut sebelah sini ya, berarti emang di tempat user yang baru yang konon katanya nggak perlu ganti layar, dan bilang kita udah nipu pelanggan kita,
padahal layarnya nggak rusak katanya mungkin ya. Tapi ini dia tetap gantikan juga ya. Cuma mungkin digantikan dengan sekalian sama mainboardnya yang lain, padahal mainboardnya yang punya Voicon ini masih bagus ya. Dan ini untuk rangkaian inverter backlightnya, ini dia memakai untuk inverter dari lampu LED ya, lampu LED yang hanok beginian kayaknya, 50 watt. Emang sangat kreatif ya teknisi ini. Kemarin udah kita suruh bawa pulang, suruh servis di tempat teknisi yang pertama modif ini ya, dan usernya katanya susah nyari orangnya, nggak tahu udah kemana, dan dibawa kita udah tolak nih, nggak mau menerima ya, namun usernya tetap minta tolonglah bang di servis ya. Ini banyak kebun yang udah dimakan. Kita tidak menjanjikan apakah berhasil ya, cuma kita terima ya, kalau berhasil alhamdulillah, kalau nggak berhasil ya astagfirullah. Nah ini betul, kita harus belajar dari teknisi yang bisa modif beginian, lumayan bisa hemat, tidak perlu ganti layar. Tidak semua teknisi begitu ya, ada juga teknisi yang benar-benar jujur, hanya sebagian oknum saja ya yang tulas dan suka memanfaatin kebodohan pelanggannya ya. Karena servis di kita dulu mintanya mahal, jadi usernya membawa ke tempat lainnya, katanya lebih murah ya. Jadi no problem buat kita, karena kita kalau kita katakan mahal, kita gantikan sesuai standarnya ya, yang direkom sama pabrikannya, enggak main modif-modifan beginian ya. Ini teknisi mungkin skillnya, jam terbangnya sangat tinggi ya, bisa modif beginian. Kalau kita ampun nggak sanggup kita, karena ilmu kita nggak nyampe segitu ya. Yang pabrikannya aja cepat rusak, apalagi modif-modifan yang tidak jelas ya. Percuma kalau ongkosnya murah, namun untuk hasilnya seperti ini ya, nggak apa-apa kita narik ongkosnya mahal, yang penting jujur, tidak menipu dan memanfaatin kebodohan dari usernya ya. Kita bekerja dengan semestinya ya, apa yang kita janjikan gantikan akan kita gantikan, nggak menculas seperti ini. Oke brother, di sini kita bukan bermaksud untuk menjelekkan teknisi sebelumnya ya, cuma kita harus meluruskan dan membersihkan nama teknisi yang jadi jelek gara-gara ada segelintir oknum ya, yang bertingkah curang dan culas menipu konsumennya ya. Dan perlu kita ingat bahwa tidak semua teknisi suka nipu ya, ada juga yang sangat jujur ya. Anda sebagai user harus jeli dalam memilih teknisi untuk menyervis perangkat elektronik Anda ya. Jangan sampai kena tipu dari teknisi yang culas ya. Anda harus tahu rekam jejaknya ya, biar tidak kena tipu ya, dan merugikan Anda sendiri juga ya. Di jumper dengan kabel seadanya aja ya, dan diisolasi yang enggak safety, hanya untuk meraup keuntungan yang besar tanpa memikirkan resiko dan konsekuensi yang akan dialami oleh usernya ya, atau pelanggannya. Jika ada kesalahan dan ketidaknyamanan dalam penyampaian video kita kali ini, kita mohon maaf ya, karena kita juga tak luput dari salah ya. Cuma kita hanya ingin meluruskan bahwa tidak semua teknisi suka menipu pelanggannya, ada juga teknisi yang sangat jujur ya. Oke para user, berhati-hatilah dalam memilih teknisi Anda. Oke brother, ini untuk semua kabel yang dimakan tikus atau curutnya udah kita sambung semua ya. Dan ini untuk inverternya udah kita rapikan ya, kita tempel di sini biar lebih aman ya, nggak jatuh-jatuh.
Dan ini untuk kabel panelnya ya, ada dimakan juga tadi. Ini udah kita sambung. Dan ternyata brother, ini untuk mainboardnya punya Sanyo ya, barusan udah dikirim remote-nya ini. Berarti panelnya juga ganti lain dan mainboardnya ya, cuma dipakai casingnya doang punya Polytron oleh teknisinya ya. Pokoknya kreatif nih, ini bisa diambil nih. Cuma ya nggak dipakai relay-nya, jadi waktu kita colokin langsung hidup ya untuk backlightnya, nggak menunda dulu. Seharusnya diambil dari jalur inverter di sini apa nggak ada ya? Sini ya Pak, untuk inverter backlightnya kayaknya di sini, atau bisa dipakai inverter universal juga bisa. Pokoknya kreatif lah, hemat biaya dan bisa memanfaatkan barang apa yang ada ya. Oke, kita akan coba tes dulu brother ya, apakah ini bekerja dengan normal. Kita ambil dulu untuk input RCA nya ya. Oke, mana ini ya. Kita akan coba tes dulu ya untuk TV rakitan teknisi handal ini bisa kalian tiru buat yang punya budget terbatas ya, yang punya modal terbatas, jadi bisa ini ya. Oke, nah ini dia langsung hidup. Nah ini untuk layarnya juga sudah mulai ada yang bermasalah. Oke, kita hidupin dulu remote nya, kita start dulu ya. Oke, udah hidup. Apakah keluar? Jreng, keluar brother ya. Waduh, ini kok sebelah gini nih. Waduh, ada gambarnya nih brother. Mana ini? Oke, coba kita balikin ya. Oh, nggak penuh. Penuh ya brother, ini layarnya ada trouble. Apakah salah penyambungannya? Coba kita bongkar dulu ini, kita sambung lagi, kita tukar.